Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Angelika dengan NPM 2341252 dari kelas akuntansi 23A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai tingkat bunga. Tingkat bunga adalah persentase yang dibebankan kepada peminjam sebagai biaya penggunaan dana selama periode tertentu dan diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbal hasil. Dalam konteks keuangan internasional, tingkat bunga menjadi salah satu variabel terpenting karena mempengaruhi perilaku investor, keputusan konsumsi, serta mekanisme alokasi sumber daya. Tingkat bunga juga berfokus pada instrumen pengendalian ekonomi yang digunakan otoritas moneter untuk menjaga stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Ketika tingkat bunganya naik, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga konsumsi dan investasi dapat menurun. Sebaliknya, ketika tingkat bunga turun, aktivitas ekonomi biasanya meningkat karena peminjam lebih terjangkau. Selain itu, perubahan tingkat bunga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara, arus masuk maupun keluar modal, serta keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, pemahaman atas tingkat bunga sangat penting bagi pelaku ekonomi, pemerintah, dan investor dalam mengambil keputusan finansial maupun kebijakan makroekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga. Tingkat bunga terbentuk melalui berbagai faktor ekonomi, baik domestik maupun global. Inflasi merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat bunga. Apabila inflasi meningkat, lembaga keuangan dan investor akan menginginkan kompensasi lebih tinggi untuk menjaga nilai real dan daya beli uang yang dipinjamkan, sehingga tingkat bunga naik. Resiko kredit juga berperan besar, yaitu resiko bahwa peminjam tidak mampu melunasi hutangnya. Semakin tinggi resiko gagal bayar, maka semakin besar tingkat bunga yang diberikan sebagai premi kompensasi. Jangka waktu peminjaman mempengaruhi tingkat bunga karena pinjaman jangka panjang mengandung ketidakpastian yang lebih tinggi, seperti perubahan ekonomi, fluktuasi suku bunga, dan risiko inflasi, sehingga biasanya dikenakan tingkat bunga lebih tinggi dibandingkan pinjaman jangka pendek. Selain itu, kondisi ekonomi makro seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan ekspektasi pasar turut mempengaruhi permintaan dan penawaran dana di pasar keuangan. Kebijakan moneter bank sentral termasuk penetapan suku bunga acuan, operasi pasar terbuka, serta pengaturan likuiditas menjadi peran utama yang dapat menaikkan atau menurunkan tingkat bunga di pasar. Faktor lain seperti perkembangan ekonomi global, stabilitas sistem keuangan, serta persepsi investor internasional terhadap suatu negara juga menjadi komponen penting dalam menentukan tingkat bunga. Selanjutnya, komponen-komponen tingkat bunga. Tingkat bunga terdiri dari beberapa komponen dasar yang mencerminkan berbagai risiko dan ekspektasi melekat pada aktivitas pinjam-meminjam. Komponen utama adalah tingkat bunga real bebas risiko atau real risk free range, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan investor jika tidak ada risiko sama sekali dan telah dikurangi dengan inflasi. Komponen kedua adalah premi inflasi, yang mencerminkan ekspektasi peningkatan harga pada masa mendatang.
Semakin tinggi ekspektasi inflasi, maka semakin besar premi inflasi yang diminta investor. Komponen ketiga adalah premi resiko default, yaitu tambahan tingkat bunga yang diberikan kepada investor karena adanya kemungkinan peminjaman gagal membayar kewajiban. Kemudian yang keempat terdapat premi likuiditas yang diberikan ketika aset atau instrumen keuangan sulit dijual atau dialihkan tanpa kehilangan nilai. Instrumen yang kurang likuid biasanya memiliki tingkat bunga lebih tinggi. Komponen terakhir adalah premi jangka waktu, yang menggambarkan risiko perubahan suku bunga dan ketidakpastian ekonomi pada peminjam dengan jangka waktu panjang. Semakin lama jangka waktunya, maka semakin tinggi premi risiko jangka waktu yang dibebankan untuk mengimbangi potensi fluktuasi pada pasar di masa depan. Kemudian yang keempat, hubungan antara tingkat bunga dan inflasi. Inflasi dan tingkat bunga memiliki hubungan yang erat dan sering bergerak searah. Ketika inflasi meningkat, nilai real uang menurun, sehingga pemberi pinjaman yang menginginkan pengembalian real akan menaikkan tingkat bunga untuk mengimbangi penurunan daya beli. Bank sentral juga biasanya meningkatkan suku bunga acuan untuk menekankan inflasi dengan mengurangi jumlah uang beredar dan menurunkan permintaan agregat. Sebaliknya, ketika inflasi rendah atau menurun, bank sentral cenderung menurunkan tingkat bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Hubungan erat antara tingkat bunga dan inflasi sering dijelaskan melalui teori Fisher Effect yang menyatakan bahwa peningkatan inflasi ekspektasian akan menyebabkan kenaikan tingkat bunga nominal. Pengendalian inflasi menjadi tujuan utama kebijakan moneter karena inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi, penurunan investasi, serta membahayakan stabilitas sistem keuangan. Stabilitas inflasi akan menciptakan tingkat bunga yang lebih stabil dan dapat diprediksi, sehingga mendukung iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, kurva hasil dan struktur jangka waktu tingkat bunga. Jadi, kurva hasil adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dengan jangka waktu suatu obligasi. Kurva hasil dapat dibentuk nilai atau menurun. Kurva hasil normal menunjukkan bahwa investor mengharapkan tingkat bunga lebih tinggi di masa depan, sehingga obligasi jangka panjang memiliki imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini biasanya terjadi ketika ekonomi berada dalam fase pertumbuhan. Kurva hasil datar muncul ketika pasar mengalami ketidakpastian atau ketika transisi antara kebijakan moneter longgar ke ketat terjadi. Sementara itu, kurva hasil menurun sering dianggap sebagai indikator resesi karena menunjukkan ekspektasi bahwa tingkat bunga akan turun di masa depan akibatnya melemahnya aktivitas ekonomi. Struktur jangka waktu tingkat bunga ini memberikan informasi penting bagi investor dalam mengelola risiko dan mengatur strategi investasi. Pemerintah dan perusahaan juga menggunakan analisis kurva hasil untuk menentukan waktu terbaik dalam menerbitkan obligasi atau mengambil pinjaman. Jadi, secara keseluruhan, kurva hasil menjadi alat analisis yang sangat penting dalam memahami dinamika pasar keuangan dan ekspektasi ekonomi. Selanjutnya, peran tingkat bunga dalam keuangan internasional. Dalam keuangan internasional, tingkat bunga memegang peranan yang sangat strategis dalam mengatur pergerakan modal lintang negara.
Negara dengan tingkat bunga lebih tinggi biasanya menarik investasi asing karena menawarkan pengembalian yang lebih besar, terutama pada instrumen seperti obligasi pemerintah dan deposito. Namun, masuknya modal asing dalam jumlah besar dapat menyebabkan apresiasi mata uang yang dapat membuat ekspor menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Sebaliknya, tingkat bunga rendah dapat mendorong pelarian modal ke negara lain yang menawarkan imbal lebih besar, sehingga menekankan nilai tukar domestik. Pergerakan modal internasional yang dipengaruhi tingkat bunga ini juga dapat mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara. Selain itu, kebijakan suku bunga negara-negara besar seperti Amerika Serikat turut mempengaruhi stabilitas keuangan global karena dapat memicu arus modal besar-besaran atau ke negara berkembang. Oleh sebab itu, pengelolaan tingkat bunga menjadi alat penting bagi pemerintah dan bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan, mengendalikan nilai tukar, serta menjaga daya saing ekonomi negara dalam perdagangan internasional. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Saya akhiri, terima kasih.